Ya, sambil sedikit saya menjelaskan mengenai Zamil Consulting. Zamil Consulting merupakan engineering training provider yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan secara khusus dalam bidang jasa konstruksi dan industri energi berupa tambang, minyak, dan gas. Didirikan sebagai wadah untuk berbagi ilmu praktis lapangan dengan teori aplikatif terkini kepada teknisi mulai dari para engineer hingga level manajer dan direktur perusahaan yang ingin mengembangkan kemampuan individu maupun perusahaan atau instansinya saat ini sehingga lebih berkualitas dan kompeten. Value dari Zamil Consulting adalah jujur, adil, profesional, kerja cerdas, bekerja secara efektif dan efisien, peka terhadap perkembangan teknologi, kompetitif, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, menaati norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Visi dan misi dari Zamil Consulting adalah menjadi engineering training provider terbaik di Indonesia dan memberikan sumbangsi serta berperan nyata dalam peningkatan kualitas para insinyur Indonesia, khususnya dalam bidang jasa konstruksi dan industri tambang serta migas. Ya, kami juga memiliki kemitraan konsultan, yaitu kemitraan dengan lembaga pendidikan, dan juga kemitraan dengan lembaga pemerintah. Ya, ini ada beberapa layanan dari Zamil Consulting, yaitu ada public training, workshop dan seminar, short course, dan in-house training. Mengapa harus pelatihan di Zamil Consulting? Yang pertama, metode training. Kami memiliki pengalaman lapangan yang teruji, handal dalam problem solving terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, dan dipadukan dengan dasar teori yang komprehensif, sehingga sangat membantu para peserta dalam pencapaian pemahaman dan penerapan pengetahuan serta pengalaman yang disampaikan. Kami juga memiliki instruktur yang terdiri dari para akademisi dan praktisi berpengalaman di bidang oil, gas, dan jasa konstruksi. Pesertanya dari berbagai kalangan, juga dari mahasiswa, konsultan, kontraktor, pengawas atau owner yang bergerak di bidang oil, gas, dan jasa konstruksi, dan juga secara umum. Ini ada beberapa list pelatihan di Zamil Consulting. Kemudian ini ada dokumentasi pelatihan yang pernah kami, dan juga berbagai testimoni yang kami dapatkan dari alumni pelatihan di Zamil Consulting. Baik, tanpa berlama-lama, jangan lupa juga untuk support kami dengan cara follow seluruh sosial media Zamil Consulting, baik di Instagram @zamilconsulting, Facebook Pelatihan Teknik Sipil, fanpage Zamil Consulting, LinkedIn Zamil Consulting, dan YouTube channel Zamil Consulting. Akan ada info menarik seputar dunia teknik sipil, pelatihan, dan webinar lainnya yang akan rekan-rekan dapatkan melalui sosial media kami. Selain itu, dengan follow sosial media kami sama dengan memberikan semangat pada kami untuk terus memberikan webinar serta pelatihan yang berkualitas kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih bagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang sudah memfollow sosial media kami. Langsung saja kita mulai acaranya. Saya serahkan kepada moderator kita yang akan memandu jalannya webinar kita sore ini, kepada Mbak Teti Wedianingrum. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Novita.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Insinyur Raden Indra Purnomo, STMA, selaku Direktur Zamil Group. Yang kami hormati Bapak Dr. Engineering Fikri Faris, selaku pembicara webinar kita kali ini. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dalam acara webinar teknik sipil bersama Zamil Consulting yang kedua, dimensi geotechnical engineering. Dan terima kasih atas waktu dan antusiasme yang Bapak Ibu berikan. Perkenalkan, saya Teti yang akan memandu acara pada sore ini. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara webinar kita kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu pembacaan tata tertib, kemudian sambutan acara oleh Bapak Indra Pratomo selaku Direktur dari Zamil Group, lalu pembacaan CV dari pemateri webinar yaitu Bapak Dr. Engineering Fikri Faris, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh beliau. Kemudian setelahnya akan ada sesi dijawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan. Lalu dilanjutkan dengan closing statement dari pembicara. Langsung saja saya sampaikan tata tertib acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan setiap peserta mematikan mikrofonnya atau dalam keadaan di-mute selama acara webinar berlangsung. Yang kedua, pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan private chat kepada host Zamil Consulting. Pertanyaan dikirimkan setelah pemaparan materi webinar selesai, lalu akan dibacakan oleh moderator dan dijawab langsung oleh pemateri. Demikian tata tertib webinar kali ini. Selanjutnya, saya untuk memberikan sambutan kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Raden Indra Pratomo Purnomo STM, dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Engineering Fikri Faris STMN selaku narasumber kita pada kesempatan webinar sore hari ini. Yang kami hormati para peserta webinar dan para panitia, para peserta dari berbagai instansi dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita bisa bertemu secara online dalam kondisi sehat dan penuh semangat untuk kita keahlian dan keilmuan yang kita miliki pada kesempatan kali ini. Kepada seluruh peserta hadirin, kami ucapkan selamat bergabung dalam webinar bersama Zamil Consulting. Saya angkat topik pada para hadirin sekalian yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya pada sore hari ini untuk hadir dalam acara webinar bersama Zamil Consulting. Sedikit menengok ke belakang, Zamil Consulting berdiri sejak tahun 2010 secara rutin menyelenggarakan training atau pelatihan, seminar, dan juga sharing session bersama para ahli yang berkaitan dengan jasa konstruksi, rekayasa teknik, engineering, dunia oil and gas. Zamil Consulting saat ini juga menjadi wadah untuk berbagi ilmu praktis lapangan dengan teori aplikatif yang terbaru, terkini kepada para mahasiswa, para akademisi, para engineer, para manajer, para pimpinan perusahaan, dan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan keahlian, kemampuannya, maupun tim individu di perusahaannya sehingga lebih berkualitas, lebih berkompeten, dan terdepan dalam perkembangan era industri 4.1 ini. Visi kami, Zamil Consulting, untuk menjadi engineering training provider terdepan dengan pelayanan dan kualitas yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, kami memberikan metode pelatihan berupa pengalaman lapangan yang teruji handal dalam problem solving terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dan dipadukan dengan dasar teori yang komprehensif, serta instruktur pelatihan yang terdiri dari para akademisi dan praktisi yang berpengalaman di lapangan. Salah satu wujud pelayanan kami pada kesempatan kali ini adalah acara webinar dengan tajuk Aplikasi Praksis 2 Dimensi untuk Geotechnical Engineering, bertujuan untuk sharing pengalaman, pengetahuan mengenai penerapan, implementasi aplikasi praksis 2 dimensi, serta menjadi sarana untuk
kita semua bersilaturahmi sesama para engineer, para praktisi, maupun rekan-rekan dari profesi yang lainnya. Kami berharap acara ini bisa berkesinambungan sehingga bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat bergabung, tetap bersemangat mengikuti acara webinar aplikasi Praxis 2D Geotechnical Engineering. Semoga Allah SWT meridai acara kita pada sore hari ini dan memberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra atas sambutannya. Sebelum penyajian materi, saya ingin menyampaikan bahwa acara seperti ini sangat penting untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi menarik yang akan disampaikan pemateri yang bermanfaat bagi kita semua. Penilaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila para peserta dapat menyimak dengan baik dan menyiapkan pertanyaan untuk sesi diskusi nanti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi webinar kita kali ini, yaitu aplikasi Praxis 2 Dimensi Geotechnical Engineering. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Engineering Fikri Faris. Ya, jadi bisa dilihat di sini beliau Fikri Faris, STM Dr. Engineering. Beliau adalah lulusan Geoteknik, S2 Geoteknik dan S3-nya di Geohazard Jimmy University Japan sebagai Structural and tenaga pengajar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FTUGM, dan juga sekaligus sebagai Kepala Laboratorium Komputasi Departemen Teknik adalah geotechnical profesional dalam beberapa pekerjaan. Ya, itu ada dari Bapak Dr. Inji Fikri. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi dari webinar kita kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Fikri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami mempresentasikan workshop kami, ya, berjudul aplikasi Praxis 2D untuk Geotechnical Engineer. Ya. Baik, perkenalkan sekali lagi, nama saya Fikri Faris. Dalam waktu 40 menit ke depan, saya akan memberi suatu presentasi pengenalan tentang aplikasi Praxis 2D, ya, khususnya nanti dalam mengatasi permasalahan geoteknik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pihak Zamil Consulting telah mengadakan acara ini, dan kepada peserta semua, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Baik, sekilas tentang Praxis, ya, mungkin ada beberapa dari Anda sudah pernah mendengar atau mungkin ada juga yang belum. Ya, sedikit saya ulas sedikit tentang Praxis. Ini adalah perangkat lunak elemen hingga, ya, perangkat lunak yang dalam proses perhitungannya menggunakan metode elemen hingga untuk melakukan analisis deformasi dan stres, stabilitas dan aliran air tanah pada khususnya pada bidang geoteknik. Ya. Jadi ini untuk orang engineer geoteknik cukup familiar, ya, dan untuk mahasiswa S1, ya, terutama yang mengambil minat di bidang geoteknik, software ini cukup familiar, ya, dan Praxis ini dimaksudkan, ya, sebagai tools atau alat bantu untuk analisis permasalahan geoteknik, ya, yang bisa digunakan dengan cukup mudah, praktis, ya, istilahnya user friendly, ya, tanpa harus Anda menguasai metode numeris, ya. Jadi
keunggulan dari Plaxis ini adalah kemudahan dalam penggunaannya. Ya. Dan sedikit sejarah tentang Plaxis tidak akan saya ulas terlalu banyak. Ya, ini pertama kali dikembangkan di Belanda, ya, 1987, yang dikembangkan oleh Delft University di Belanda atas permintaan Kementerian PU-nya Belanda pada masa itu. Khususnya ini untuk menyelesaikan masalah tanggul sungai pada tanah lunak. Jadi memang Plaxis ini diawali dengan masalah tanah lunak. Jadi dalam prosesnya berkembang untuk menghadapi masalah geoteknik yang lebih umum. Dan setelah tahun 1987 itu komputer tidak sebaik sekarang ya. Mungkin Anda yang lahir tahun 95, setelah tahun 95 belum bisa merasakan kesulitan menggunakan aplikasi disk operating system, mungkin baru dengar sekarang. Jadi interface-nya sangat tidak baik, ya hanya menggunakan teks dan ketikan. Namun sekarang alhamdulillah kita sudah cukup dibantu oleh user friendly yang sangat bagus pada software umumnya. Dan tahun 93 Plaxis akhirnya dibentuk suatu perusahaan Plaxis BV ya, untuk mengembangkan proses ini, software ini secara lebih luas. Dan saya juga baru tahu tahun 2018 ternyata Plaxis ini sudah mungkin diakuisisi atau menjadi bagian dari Bentley System. Mungkin Anda beberapa sudah pernah mendengar Bentley. Ini adalah perusahaan besar yang banyak mengembangkan software ke teknik sivilan. Oke, kita masuk ke saya akan awali tentang prinsip dalam pemodelan. Ya. Nah, ini ada sedikit quotes dari Sherlock Holmes. Ya, data-data bahkan Sherlock Holmes untuk menyelidiki sesuatu, data itu sangat penting. Begitu juga Anda sebagai engineer. Ya. Secara umum dalam penggunaan software ini berlaku prinsip GIGO, ya, garbage in, garbage out. Ya. Dan ini istilah yang sangat umum digunakan, di mana artinya ketika Anda memasukkan data berkualitas rendah ya di aplikasi Anda, hasilnya ya sesuatu yang tidak baik ya, kualitasnya juga rendah. Ya. Nah, ini ada semacam prinsip GIGO, garbage in, garbage out. Tapi tidak artinya kalau data Anda kualitasnya emas, ya hasilnya juga emas, belum tentu. Ya. Kenapa? Karena pertama adalah pemahaman teori dasar itu adalah kunci untuk mendapatkan hasil analisis yang baik. Ya. Jadi dengan menggunakan Plaxis ini nanti tentu ada baiknya Anda mempelajari juga manualnya, ya, bagaimana finite element, ya, teori dasar dari finite element itu, walaupun Anda tidak diharuskan betul-betul expert dalam finite element, tapi setidaknya Anda mengetahui jalan pikir finite element itu seperti apa, atau metode elemen hingga. Lalu pemodelan harus tepat atau mendekati permasalahan di lapangan. Jadi terutama untuk Plaxis 2 dimensi ya, yang kita gunakan, sedangkan permasalahan di lapangan adalah 3 dimensi. Ya, bagaimana kita harus melakukan idealisasi 2 dimensi yang pas. Ya. Ini juga sesuatu yang penting. Dan ketiga adalah kecermatan Anda dalam menginterpretasi output. Ya, ini sama pentingnya dengan keahlian dalam memodelkan. Jadi ketika Anda mendapatkan output, entah itu berupa suatu grafik, Anda harus bisa dengan baik menginterpretasikan atau memahami output tersebut. Baik, sedikit tentang metode elemen hingga, tentu tidak akan saya isi semuanya, ulas semua
materi tentang metode elemen hingga, tidak akan mencukupi waktunya. Ya. Metode elemen hingga ini adalah metode numeris, ya, yang menggunakan aplikasi atau kemampuan komputasi komputer ya, untuk mensimulasi deformasi dan tegangan pada suatu model. Ya. Banyak metode yang lain untuk berkaitan dengan numeris, ya. Ada metode elemen hingga, ada discrete model, ada finite difference. Namun untuk metode elemen hingga ini adalah yang cukup populer di kalangan engineer. Ya. Nah, jadi metode ini menganggap suatu benda itu ditinjau, yang ditinjau merupakan suatu kontinum atau satu kesatuan yang memenuhi hukum gerak Newton dan memiliki persamaan konstitutif, yaitu persamaan yang mendefinisikan hubungan antara tegangan dan pegangan dalam suatu benda. Misalkan kita punya suatu rumah Anda, ya, misalkan ada rumah atau bangunan dengan kayu, ya, yang satu dengan beton, yang satu dengan baja, ya. Dengan diberi beban yang sama, tentu tiap material akan memberi reaksi yang berbeda, ya, atau memberi regangan deformasi yang berbeda. Nah, bagaimana mengatur hubungan antara tegangan dan regangan itu adalah persamaan konstitutif tadi. Ya. Dan metode ini seperti namanya elemen hingga, ya, ini pada metode ini terdapat tahap meshing atau pembentukan jaringan elemen, dan ini jumlahnya adalah tertentu, finite. Ya. Dan ini adalah nyawa dari finite element. Ya. Di metode lain tidak menggunakan elemen yang seperti yang digunakan pada finite element seperti ini. Nah, ini contohnya kita bisa lihat di sini. Mohon maaf. Kita lihat di sini contohnya pemodel dari kereta api, ya, atau bisa juga pesawat terbang. Itu kita modelkan sebagai satu kesatuan kontinum, ya. Dan begitu juga di bawahnya ini ada pemodelan embankment, ya, embankment atau timbunan. Itu kita anggap sebagai satu kontinum. Dan Anda bisa lihat di sini ada elemen-elemen yang di bagian bawah ini ada elemen segitiga yang digunakan dalam pemodelan. Nah, ini adalah bentuk elemen yang digunakan pada metode elemen hingga. Oke, ada 3 kata kunci dalam pemodelan finite element, yaitu small deformation, continuum, dan meshing. Ya. Small deformation, jadi dalam finite element yang secara umum finite element yang umum itu hanya sangat efektif dalam menganalisis deformasi yang kecil, ya, small deformation, ya, deformasi kecil. Contohnya yang ini adalah tunnel, ya. Di bawahnya ini adalah perkuatan dengan angkur, ya, turap dengan angkur di bawah. Lalu yang di paling bawah adalah sebelah kiri bawah ini adalah suatu lereng, ya, di mana di sini kita mengasumsikan ada pergerakannya masih kecil, ya, dan berupa kontinum. Ya, kontinum artinya suatu kesatuan yang integral, ya, jadi tidak lepas-lepas, ya, tidak sesuatu yang bisa terdisintegrasi, tapi menjadi satu kontinum yang utuh. Dan selalu ada meshing di sini, ada proses meshing. Sehingga ini yang sebelah kiri, ya, ini adalah yang bisa kita modelkan dalam finite element. Sedangkan kalau kita lihat kasus yang di sebelah kanan, ini sebelah kanan atas ini adalah pemodelan jatuhan batuan, ya. Ini tidak bisa kita gunakan dalam finite element. Bagian bawah ini, kanan bawah adalah pergerakan longsor, ya, yang large displacement. Jadi cukup jauh, ya, gerakan longsor, dan dia lepas dari bidang gelincirnya. Jadi ini tidak bisa kita simulasikan dalam finite element.
Oke, kita masuk ke pemodelan. Ya, di pemodelan pada Plaxis ya, ini kita punya dua cara pemodelan atau idealisasi 2 dimensi. Pertama adalah plane strain dan yang kedua adalah aksi simetri. Akan saya jelaskan dalam waktu yang cukup singkat ini ya, sekilas. Apa yang dimaksud dengan plane strain ini? Jika Anda ingin memodelkan struktur panjang, ya relatif panjang dibanding dimensi lintang, ya, dan beban bekerja sepanjang struktur itu dengan arah X dan Y. Ya. Jadi kalau di sini ada arah X dan Y, ya arah X dan Y, nah ini kita asumsikan bahwa deformasi yang dominan adalah arah X dan Y, dan tidak ada pergerakan arah Z. Ya. Nah ini sangat cocok untuk contohnya adalah suatu struktur ya yang penampangnya tegak lurus bidang gambar itu sama, ya sama. Contohnya timbunan ya ataupun galian yang cukup panjang, lalu bendungan, sheet pile, terowongan, tunnel, itu sangat pas untuk kita idealisasi dalam bentuk plane strain. Lalu selanjutnya aksi simetri. Nah, untuk aksi simetri ini adalah kalau kita punya kasus berbentuk lingkaran, ya, dan geometrinya simetris terhadap sumbu putar, ya. Ini kita bisa gunakan aksi simetri. Nah, contohnya adalah fondasi berbentuk lingkaran. Ya, fondasi berbentuk lingkaran ini kita bisa gunakan aksi simetri dengan catatan bahwa kasusnya simetris antara pemodelnya simetris dan pembebanannya simetris serta vertikal. Ya. Jadi Anda tidak bisa memodelkan beban yang horizontal pada kasus ini. Ya. Jadi kalau bebannya sudah horizontal, ini nanti larinya sudah permasalahan 3 dimensi. Kita tidak bisa gunakan aksi simetri. Ya. Jadi single pile analysis, analisis tiang tunggal hanya dibatasi pada kondisi vertikal, ya, vertikal saja. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk masalah-masalah gaya lateral. Ya. Jadi ini masih cukup terbatas untuk masalah aksi simetri. Ya. Aksi simetri ini agak terbatas. Baik, selain pemodelan geometri, di sini di Plaxis juga ada model material yang bisa kita gunakan. Yang paling umum, ya mungkin kalau Anda lulusan S1 atau sekarang sebagai mahasiswa S1 teknik sipil, ini sudah sangat familiar dengan model keruntuhan Moore column, ya, yaitu di sini pada model Moore column ini dianggap elastoplastis. Ya. Elastoplastis dengan 5 parameter, yaitu modulus elastisitas dan Poisson ratio untuk pemodelan elastis tanah, V dan C untuk pemodelan plastisnya, ya. Dan kita punya C, ya, C untuk sudut dilatasi. Jadi kalau Anda lihat di kanan bawah, ya, kita punya bentuk hubungan antara strain dan stres tanah ini. Bentuknya kurva seperti ini. Nah, itu didekati dengan bentuk perfectly plastik, ya, atau elastoplastik dengan garis titik-titik ini. Ya, ini nanti yang digunakan oleh Plaxis. Dan model ini paling populer karena parameternya relatif mudah diperoleh dari uji lab dan atau interpretasi uji lapangan. Ya. Dan ini disarankan untuk analisis awal sebelum menggunakan model lain yang lebih lanjut. Ya, karena ini linear, ya,
pemodelannya cukup ringkas, cukup cepat diselesaikan, dan biasanya lebih simpel tanpa kita lebih simpel tanpa banyak masalah yang kita temui. Nah, selanjutnya ada model material yang lain adalah model hardening soil. Nah, model ini non-linear, ya, tingkat lanjut. Parameternya lebih detail, terutama untuk elastisnya, sisi elastis. Ya. Untuk sisi elastis lebih detail, dan walaupun untuk parameter kondisi tegangan batas masih kita gunakan sudut geser dan kohesi seperti mode column, tapi untuk kondisi elastiknya itu bisa lebih kita detailkan. Ya, seperti ini nanti bentuk kurvanya. Ya, kurvanya seperti ini. Namun dalam proses kalkulasi akan sedikit memakan waktu lebih lama dibanding apabila kita menggunakan mark column. Keunggulan lain dari Plaxis, ya, ini bisa memodelkan jointed rock atau massa batuan yang memiliki kekar, ya, memiliki kekar dan retakan. Untuk praktisi yang biasa berkecimpung di mining atau pertambangan, dan juga kontraktor yang biasa mengerjakan proyek-proyek besar di bendungan atau tunnel. Nah, ini permasalahan jointed rock ini sering dijumpai. Ya, di sini di Plaxis bisa kita modelkan juga, ya, untuk jointed rock. Dan namun sekali lagi keunggulan seperti ini tidak akan banyak membantu Anda kalau data yang Anda dapatkan juga terbatas. Jadi untuk bisa memodelkan jointed rock dengan confidence, tentu Anda harus memiliki data yang baik juga, ya, data yang bisa menunjukkan bahwa di lapangan tersebut ada join dengan arah kekarnya, sudutnya, segala macam, berapa jumlah jointnya atau kekarnya, itu juga sebaiknya Anda peroleh. Ya. Lalu model material selanjutnya adalah model soft soil creep. Ya, ini untuk pemodelan konsolidasi tingkat lanjut. Ya, jadi kalau kita punya konsolidasi primer, ya, yang menyebabkan penurunan primer, dan di sini kita bisa memodelkan konsolidasi sekunder, ya, untuk waktu yang cukup lama. Namun untuk model ini lebih ditujukan, lebih banyak diaplikasikan untuk penelitian, kurang banyak diaplikasikan di proyek, ya. Ini hubungan yang bisa kita dapatkan. Lalu ada juga model soft soil, ya. Model soft soil ini kita bisa analisis konsolidasi lebih spesifik di model soft soil ini, konsolidasi primer, ya. Baik, kita satu lagi tentang Plaxis. Di sini ada satu feature dari Plaxis, ya. Kita bisa mengkalibrasi model soil kita dengan dengan hasil uji lab, ya. Jadi kita bisa menginput suatu parameter, lalu kita cocokkan dengan hasil uji lab yang bisa kita miliki, yang sudah kita miliki, seperti terutama untuk triaxial dan uji konsolidasi, sehingga kita bisa sepresisi mungkin mendekati kondisi di lapangan. Kita masuk ke aplikasi Plaxis 2 dimensi. Ya, ini akan saya ceritakan apa sih yang bisa dilakukan, yang Anda bisa lakukan menggunakan Plaxis. Untuk 3 contoh pertama ini adalah contoh yang bisa Anda dapatkan dari manual Plaxisnya. Ya, nanti akan saya jelaskan sekilas.
Lalu untuk contoh yang 4 contoh terakhir ini adalah contoh-contoh pemodelan yang pernah kami lakukan untuk kasus untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Baik, ini adalah contoh ideal untuk aksimetri ya. Pertama adalah penurunan fondasi lingkaran. Ya. Di sini ini adalah fondasi dianggap rigid, ya, dianggap rigid dan sehingga nanti inputnya berupa displacement. Ya. Jadi perlu diketahui dalam Praxis Anda tidak hanya bisa menginput stres saja, atau beban, tapi bisa juga inputnya berupa displacement. Jadi kalau ada suatu displacement izin yang Anda ingin ketahui efeknya pada stres atau tegangan pada tanah, itu Anda bisa input, masukkan sebagai input. Nah ini di sini lagi ini ada kasus aksimetri ya, kasus aksimetri sehingga kalau Anda perhatikan bebannya berupa vertikal, beban vertikal, modelnya simetris karena dengan kiri yang sama, ya. Lalu bentuknya lingkaran. Jadi ini sangat ideal untuk simetris. Nah ini contoh dari outputnya. Ya di sini output yang biasa muncul pertama kali ada default mesh. Jadi Anda bisa lihat elemen jaringnya dan bentuk yang sudah terdeformasi. Namun Anda bisa mengubah inputnya menjadi shading seperti yang sebelah kanan ini untuk total displacement-nya. Ya. Dan warna-warnanya itu nanti ada keterangan legend-nya untuk warna merah sampai hingga itu interval range displacement-nya seperti apa. Dan contoh timbunan, nah ini yang kedua, ya ini contoh timbunan untuk tanah lunak. Jadi pada contoh ini diperlihatkan kemampuan Praxis dalam memodelkan kenaikan tekanan air pori berlebih pada tanah lunak. Dan ini sangat aplikatif sekali untuk kondisi di banyak proyek di Indonesia, ya karena kita berhadapan dengan permasalahan tanah lunak. Ya, jadi di sini tanah lunak ini dimodelkan sebagai material yang tak terdrainase, yang tidak terdrainase atau undrained, ya. Dan di sini adalah modelnya, bentuk modelnya, ya. Di bagian atas ini adalah timbunan pasir, bawahnya itu gambut dan lempung. Ya. Di sini akan dipelajari efek dari penimbunan terhadap kenaikan tekanan air pori. Ya. Dan juga kita bisa mengevaluasi waktu konsolidasi yang diperlukan, ya, untuk kita bisa melanjutkan tahapan penimbunan. Nah ini contoh output displacement, ya ini bisa disajikan dalam bentuk arrow atau tanda panah maupun shadings, ya. Dan kalau biasanya untuk finite element, ya yang salah satu yang jual adalah output yang beraneka warna semacam ini sangat eye catching dan menarik untuk dipresentasikan. Nah ini contoh ya, jadi untuk stage penimbunan, jadi awalnya adalah bidang horizontal, ya, tanah horizontal, namun ada penimbunan, dan ketika penimbunan itu dilaksanakan, Anda bisa lihat di sini ada kenaikan air pori, ya, kenaikan tekanan air pori yang berlebih, excess water pressure, ya, karena biasanya kalau tanah lunak, ya, seperti lempung, ya, ketika dibebani ada excess water pressure. Nah ini harus kita hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Kita tidak bisa melanjutkan penimbunan selanjutnya sampai tekanan air pori itu turun pada batas yang aman.
Nah ini di sini hal-hal semacam ini bisa disimulasikan di Plaxis. Ya. Nah lalu kita bisa lihat di stage konsolidasi yang kedua ini sudah mulai menurun, ya, tekanan air porinya, ya, sehingga kita bisa lanjut stage penimbunan kedua. Ya. Nah stage penimbunan kedua kita biarkan konsolidasi sehingga akan tekanan air porinya akan turun mendekati 0. Nah, yang hal semacam ini juga akan membantu kontraktor atau pelaksana di lapangan untuk menentukan kapan dia harus menimbun, ya, kapan dia harus berhenti untuk konsolidasi. Nah, ini adalah contoh pemodelan yang ada di manual Plaxis. Ini tentang pemodelan galian bertahap, ya. Ya, jadi ini galian lebarnya 20 meter, ya, dalamnya 10 meter. Kita punya nanti ada pemasangan jangkar untuk memperkuat dinding diafragma. Dan pada analisis ini dilakukan pemodelan bertahap sesuai urutan konstruksi. Ya. Baik, nah ini stage penggalian pertama. Ya, kita bisa mengevaluasi di sini ada displacement yang bagian tengah itu berupa heave atau pengangkatan, yang di atas ada bebannya itu berupa penurunan, itu bisa kita periksa, ya. Lalu dilakukan pemasangan jangkar dan penggalian tahap kedua. Nah ini bisa kita amati terus menerus setiap stage, ya, bagaimana efeknya terhadap displacement dari diafragma, ya, sehingga ini juga sangat membantu engineer untuk menentukan misalkan letak angkur, ya, yang aman, ya, atau seberapa dalam angkur yang aman untuk bisa kita laksanakan di lapangan. Ini masuk ke contoh yang dari pekerjaan yang pernah kami lakukan, ya, di lapangan. Ini adalah evaluasi pembangunan tangki BBM 10.000 kiloliter. Ya, ini studi pengaruh pembangunan tangki baru, ya, terhadap stabilitas tangki existing dan terhadap stabilitas tangki existing yang diperbaiki maupun usulan sistem turap. Jadi pada kasus ini kita punya tangki existing yang sudah ada pada tentu saya tidak akan memberi info di mana, ya, tapi namun ini cukup sebagai contoh. Lalu ada rencana untuk membangun 2 tangki di 2 lokasi ini. Nah ini bisa kita selidiki, ya, bisa kita evaluasi pengaruh pembangunan tangki ini terhadap kondisi sekitar, seperti pada tangki yang lama, dan juga di sini ada turap, ya, atau dinding atau konstruksi penahan tanah di sini, apakah ada efeknya atau tidak. Dan ini adalah pemodelan yang kita lakukan menggunakan plane strain, ya, dan perlu ada idealisasi antara kondisi tangki yang lingkaran dengan susunan pile, ya, yang konsentris, terus kita modelkan sebagai plane strain. Itu tentu ada tahapannya, tidak bisa semudah itu kita lakukan, karena ini kita punya kasus 3 dimensi, kita idealisasi menjadi 2 dimensi. Dan di sini pengaruh konstruksi pada sistem turap yang baru dapat kita analisis, ya. Dan di sini jaraknya sekitar 40 meter, ya. Nah di sini kita bisa memberi keyakinan pada owner bahwa untuk tiang pembangunan tangki ini tidak akan berpengaruh banyak pada
turap misalkan yang mereka sudah atau aset yang mereka miliki ya. Jadi kita bisa memberi keyakinan pada owner, atau kita bisa mengevaluasi jika memang ada displacement yang melebihi syarat, apa yang harus kita lakukan, kita bisa evaluasi seperti itu. Dan di situ juga kita bisa menganalisis bending moment tambahan mungkin ya yang terjadi pada turap ya akibat adanya pembangunan tangki yang baru. Lalu yang lain adalah analisis galian basement. Ini pernah kami lakukan untuk membantu kontraktor ya untuk dalam menganalisis deformasi yang mungkin terjadi ya akibat galian basement pada apartemen ya. Jadi ini ada lokasi penggalian basementnya. Di sini sudah terpasang solder pile, ya, solder pile. Namun ketika solder pile, ya, atau konstruksi penahan tebing itu sudah atau konstruksi pengaman galian sudah dilakukan, ternyata ada sedikit perubahan desain bahwa basementnya akan dibuat lebih dalam. Nah, itu perlu kita evaluasi apakah perubahan desain tersebut masih aman terhadap konstruksi di sekitarnya. Nah, di sini ada konstruksi sekolah di sini. Ada bangunan sekolah yang perlu kita modelkan juga ya. Kita lihat bagaimana penurunannya. Nah, ini kita bisa melakukan tahap demi tahap pemodelan ya terhadap mengenai pemodelan mengenai galian tahap demi tahap. Kita bisa mengevaluasi angka amannya juga, dan perlu diingat bahwa perlu Anda ketahui bahwa Praxis juga bisa kita gunakan untuk analisis stabilitas. Jadi tidak hanya untuk displacement dan stres ya, tapi kita bisa gunakan juga sebagai evaluasi stabilitas. Yang biasa kita gunakan adalah angka aman ya. Nah, ini kita bisa lihat semakin dalam galiannya sampai 7,5, 8. Nah, ini akan semakin turun angka amannya, dan nampaknya galian yang maksimum bisa dilakukan adalah 7,5 meter ya, dengan angka aman yang masih memenuhi angka aman minimum 1,5. Nah, ini di Praxis ini kita bisa lakukan hal semacam ini ya. Dan di sini juga kita bisa lakukan evaluasi struktur penahan tebing ya. Jadi mengevaluasi stabilitas dan displacement pada dinding penahan tanah existing akibat dari beban statis dan beban gempa ya, sesuai dengan standar yang berlaku ya. Dan ini sebelah kiri, ini kebetulan dari tugas akhir dari mahasiswa saya, jadi saya berikan kredit di sini. Nah, ini kita bisa menganalisis kondisi existing ya, yang cukup kompleks sebenarnya. Ini ada gabungan antara dua jenis dinding penahan tanah, yang satu konstruksinya pasangan batu, yang satu beton bertulang. Di bagian bawahnya ada pile ya, bore pile. Nah, ini kita bisa mengevaluasi dan kita bisa memberi saran engineering untuk menambah keamanan dari struktur ya. Dan ini kami juga pernah melakukan evaluasi timbunan ya, timbunan jalan tol, dan ini timbunan sangat tinggi 40 meter dengan perkuatan geotextile ya, ada bore pile di kaki lereng, dan karena ini cukup kompleks ya konstruksinya, jadi butuh waktu yang cukup lama untuk pendetailan modelnya ya, dan kita perlu tahu tahap demi tahap ya penimbunan sampai berapa aman dia. Kita bisa
menimbun dan mengkonsolidasi. Ya. Dan misalkan kalau memang tidak sesuai dengan syarat keamanan, apa yang harus kita lakukan? Dan dalam hal ini, di sini kami menyarankan ada suatu tambahan counterweight di kaki timbunan. Dan ini yang terakhir adalah analisis timbunan double track kereta api. Ya. Ini cukup menarik karena kita punya existing track kereta api di sini. Nah, double tracknya itu ingin dibangun pada elevasi yang lebih tinggi, ya, sehingga perlu ada pembangunan tahap awal, ya, berupa bentuknya vertikal seperti ini, ya, karena syaratnya adalah existing track harus tetap beroperasi. Ya. Setelah fase pertama itu sudah selesai, fase pertama dioperasikan, existing tracknya kita timbun untuk mencapai elevasi track yang baru. Nah, ini perlu ada suatu evaluasi berupa displacement dan analisis stabilitas. Baik, demikian dari saya. Ya, ini referensi yang saya gunakan kebanyakan dari Praxis manual. Baik, demikian dari saya, presentasi dari saya, dan saya harap kita bisa sharing di sini, tidak hanya saya memberikan informasi, namun Anda bisa memberikan informasi juga jika yang Anda ketahui, ya, Anda bisa bertanya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Fikri atas penyampaian materinya yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah siap dengan pertanyaan? Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, Bapak Ibu silakan bisa menulis pertanyaan-pertanyaannya via chat ke host. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi ya sambil menunggu Bapak Ibu yang pertanyaannya. Ya, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Nah, apakah Bapak Ibu ini seorang engineers, stakeholders, konsultan, kontraktor, project owners, managers, atau mungkin mahasiswa, dosen, atau siapapun Bapak Ibu yang ingin menguasai lebih dalam mengenai Praxis 2 dimensi untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu? Nah, Ibu ya. Kabar baiknya, Zamil Consulting akan mengadakan pelatihan Praxis 2 dimensi yang akan diajarkan langsung oleh Bapak Dr. Engineering Fikri Faris selaku dosen teknik sipil UGM dan ahli geoteknik yang saat ini menjadi pembicara webinar kita sore ini. Nah, skill apa saja sih yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti pelatihan Praxis 2 dimensi? Yang pertama, Bapak Ibu nantinya akan mampu melakukan analisis statik dan dinamik secara tepat. Yang kedua, Bapak Ibu nantinya akan mampu membuat pemodelan dengan mudah dan akurat. Yang ketiga, Bapak Ibu akan mampu mengoperasikan Praxis 2 dimensi dari input sampai dengan output. Dan keempat, Bapak Ibu akan mampu membuat kalkulasi dan juga interpretasi hasil. Dan masih banyak sekali
skill lain yang akan Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti pelatihan Plexus 2 dimensi ini. Nah, menarik sekali bukan? Kenapa Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan Plexus 2 dimensi? Pertama, bahwa ternyata ahli geoteknik atau Plexus di Indonesia ini jumlahnya masih minim, sehingga cukup sulit bagi Bapak Ibu mencari ahli geoteknik yang bisa mengajarkan secara langsung, efisien, dan profesional. Kedua, bahwa aplikasi Plexus 2D ini sangat bermanfaat di konstruksi, khususnya terkait bidang geoteknik. Yang ketiga, bahwa aplikasi Plexus 2 dimensi ini bisa dijadikan pemodelan kondisi lahan untuk antisipasi bencana alam seperti longsor, banjir, dan lain-lain. Yang keempat, pelatihan Plexus jarang dilaksanakan oleh Zamil Consulting, biasanya itu hanya 2 kali dalam setahun. Dan masih banyak lagi alasan lain kenapa Bapak Ibu harus mengikuti. Nah, di sini ada beberapa testimoni dari mereka yang sudah mengikuti pelatihan Plexus 2 dimensi. Ada yang berasal dari mahasiswa, ada juga yang berasal dari karyawan. Menurut alumni dari pelatihan kami, rata-rata puas dengan materi kami, yaitu materinya lengkap, mudah dipahami, harganya juga terjangkau. Trainernya profesional, penyampaian jelas, sangat membantu, runtut diberikan video recording juga. Jadi, bisa dibayangkan betapa pelatihan yang dilaksanakan Zamil Consulting ini sangat dirasakan manfaatnya para alumni pelatihan Plexus 2 dimensi di Zamil Consulting. Nah, ini kabar baiknya nih, kami berikan harga spesial, harga khusus bagi Bapak Ibu peserta Plexus hari ini, yakni dari harga normal yaitu Rp3.900.000, Bapak Ibu cukup membayar Rp2.500.000 saja. Bagi rekan-rekan yang belum mengikuti webinar Plexus 2D ini, tetap bisa mengikuti pelatihan, namun akan dikenakan harga normal. Jadi, Ibu yang hadir sore hari ini kami berikan penawaran yang istimewa, dan kami juga memberikan kemudahan pembayaran, di mana Bapak Ibu perlu membayar DP atau biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 untuk booking seatnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kuota kelas terbatas, sehingga Bapak Ibu diharapkan bisa mendaftar sesegera mungkin. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk segera booking seatnya dengan kirim via WhatsApp dengan format daftar Plexus 001 _ nama Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa di screenshot untuk ini, menghubungi kami lagi di nomor yang tertera. Apa saja sih Bapak Ibu yang akan diperoleh? Nah, Bapak Ibu akan belajar Plexus 2 dimensi ini didampingi dan diajarkan secara langsung oleh kita, yaitu Bapak Dr. Engineering Fikri Faris yang tidak diragukan lagi kemampuan dan pengalamannya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan seminar kit yang berisi goodie bag, kemudian block note, pulpen, stiker, dan juga gantungan kunci. Selain itu, Bapak Ibu akan mendapatkan modul eksklusif yang dibuat oleh trainer Zamil Consulting. Bapak Ibu juga akan kami berikan video atau rekaman saat pelatihan berlangsung, sehingga Bapak Ibu bisa mengulang-ulangnya kapanpun Bapak mau. Bapak Ibu juga nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwasanya Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan pembelajaran Plexus 2 dimensi ini di Zamil Consulting. Dan yang tidak kalah menarik, Pak Ibu akan ikut dalam kelas secara online dengan peserta lainnya, sehingga interaktif dan dapat memperluas jaring Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Yuk daftar sekarang dengan mengisi formatnya dan dikirim ke nomor yang tertera tadi. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami setelah webinar ini selesai. Nah, selanjutnya, kenapa sih Bapak Ibu harus pelatihan di Zamil Consulting? Yang pertama, Zamil Consulting adalah lembaga pelatihan teknik sipil yang sudah berpengalaman selama 10 tahun yang memberikan jasa pelatihan dengan fasilitas yang lengkap, metode pembelajaran yang menarik, dibimbing langsung oleh trainer kami yang profesional serta dipercaya oleh banyak kalangan serta banyak instansi terbesar di Indonesia. Kemudian, selanjutnya, ini adalah beberapa dokumentasi pelatihan online kami yang sudah berlangsung, mulai dari BIM, Online Shop 2000, MS Project, dan lain sebagainya. Dan ini juga dokumentasi pelatihan offline kami yang kami biasa laksanakan di hotel.
Kemudian metode training kami yaitu meliputi presentasi, kemudian meliputi praktik langsung, selanjutnya diskusi, tanya jawab, dan diberikan exercise atau latihan sehingga peserta dapat memecahkan kasus tertentu. Ya, kami juga akan memberikan informasi mengenai webinar dari teknik sipil dan pelatihan lainnya di Zamil Consulting. Ini ada webinar yang terdekat kami, yaitu webinar pengantar perencanaan proyek konstruksi oleh Bapak Fauzi Pohan STMT. Beliau adalah seorang construction management expert di tanggal 29 Agustus 2020 pukul 1 sampai 3 sore. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan bisa menghubungi admin. Selain itu, tak hanya pelatihan online Plexis, di tempat kami ada beberapa pelatihan online lainnya meliputi pelatihan SAP 2000, BIM, ETABS, RAB, AutoCAD, MS Project, SketchUp, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu jika misalnya ingin mengikuti pelatihan lain bisa menghubungi di nomor ini. Ya, jangan lupa untuk terus ikuti kami dengan cara kunjungi website kami di www.zamilconsulting.com dan juga follow sosial media kami, Facebook, fanpage, LinkedIn, Instagram, channel Telegram, dan subscribe YouTube channel kami, yaitu Zamil Consulting, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan info webinar pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh Zamil Consulting. Terima kasih. Mungkin setelah ini akan masuk ke sesi tanya jawab. Akan saya serahkan ke Pak Fikri dan akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, pertanyaan yang pertama Bapak dari Bapak Ilham M. Yunus. Apakah pemodelan crack dan rembesan pada crack bendungan tersebut dapat dimodelkan? Kemudian apakah likuifasi dapat dimodelkan di Plexis? Kemudian apakah beda Plexis dan software elemen hingga yang lain seperti Abacus, ANSYS, dan mana yang lebih andal? Baik, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan pertama, Mbak Fikri, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Untuk pemodelan crack pada bendungan secara terbatas bisa dilakukan, ya. Namun crack pada bendungan tergantung ini hydraulic fracturing atau crack yang lain. Ya, jadi karena di Plexis itu ada tension crack, ya, atau tension stress, itu bisa kita dekati melalui itu, namun masih terbatas, ya, karena kalau kita betul-betul modelkan sebagai crack itu sifatnya bukan continuum lagi, ya, bukan continuum lagi. Dan rembesan pada Plexis itu masih analisis tanah sebagai homogen, ya, sifatnya homogen dan monolit. Jadi belum bisa melakukan rembesan pada crack atau semacamnya. Untuk likuifaksi saya tidak yakin Plexis bisa. Lalu beda Plexis dan software elemen hingga yang lain seperti Abacus. Oke. Plexis itu khusus untuk geoteknik, ya. Jadi untuk orang yang berkecimpung di bidang geoteknik sangat nyaman menggunakan Plexis, ya, karena materialnya lalu pemodelannya memang ditujukan untuk keperluan geoteknik. Untuk Abacus, kalau ANSYS saya belum pernah, ya. Untuk Abacus saya pernah menggunakan Abacus. Namun Abacus ini adalah finite element model yang cukup general, digunakan di teknik mesin, sipil, industri, bahkan kedokteran, ya, itu menggunakan Abacus. Jadi bisa digunakan Abacus, tapi tidak praktis untuk teknik sipil, untuk geotechnical engineering, ya. Ada beberapa hal yang perlu Anda pelajari lebih dalam dan penyesuaian yang agak lebih rumit dibanding Plexis. Plexis lebih praktis untuk masalah-masalah geoteknik secara umum. Mungkin itu dari saya. Untuk pertanyaan pertama, silakan.
Mungkin saya langsung ke... Terima kasih Pak Fikri untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Ridwan Karliman. Ini cukup panjang Bapak pertanyaannya. Ya. Pada pemodelan material SCC tadi dikatakan model SCC disarankan digunakan untuk tanah lempung yang cenderung mengalami creeping. Namun jika memodelkan terowongan disarankan menggunakan mur kolam. Apakah jika ingin memodelkan terowongan bawah tanah yang berada di daerah tanah lempung kurang baik jika memodelkannya dengan pemodelan SCC sehingga lebih disarankan menggunakan mur kolum? Terima kasih Bapak, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih, pertanyaannya cukup menantang. Jadi untuk pemodelan creeping, ya, soft soil creeping itu memang ditujukan untuk konsolidasi sekunder, ya. Jadi proses konsolidasi di mana ada penambahan beban, ya. Sedangkan untuk kondisi di tunnel itu yang terjadi adalah bukan penambahan beban, tapi pengurangan beban, ya. Jadi kita melepaskan tegangan dari tanah, confining tanah tersebut. Sebelumnya ada confining pressure, kita lepas, kita gali, dan itu kondisinya biasanya lari ke arah plastis, kondisi plastis yang dan dalam hal ini memang mur kolom, ya, itu dari praksis sendiri lebih menyarankan mur kolom karena dia lebih mengakomodasi kondisi plastis tadi, ya. Karena ini berbeda dengan kalau script tadi untuk penambahan beban lebih pas, tapi kalau untuk tunnel karena ada pengurangan beban itu lebih cocok kita larinya ke arah kondisi yang langsung plastis. Dan sebenarnya untuk tunnel sendiri kalau untuk soft soil, ya, itu ada beberapa jenis tanah yang lebih kompleks, ya. Ada tanah yang ketika kita gali dia mengkerut, ya, itu lebih kompleks sebenarnya. Di beberapa kasus untuk tunnel, ya, itu bahkan dikembangkan pemodelan tanah yang tersendiri. Perlu sebagai informasi bahwa di Plaxis kita bisa menginput model tanah khusus dari pengembangan di lab, ya, pengembangan atau penelitian sendiri, itu bisa kita input sebagai user defined soil model, ya. Begitu untuk pertanyaan kedua, semoga mencukupi. Terima kasih Pak Fikri. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Muhammad Fadilah, bisakah Plaxis bisa menganalisa deformasi untuk semua fondasi? Yaitu Pak pertanyaannya. Oke, Plaxis bisa menganalisis tidak menganalisis deformasi semua fondasi, ya, tapi ada jenis-jenis fondasi yang kita bisa yang bisa kita idealisasi dengan baik melalui plane strength atau axisymmetry tadi, ya. Artinya bisa kita prediksi dengan baik. Ada jenis fondasi yang perlu usaha, ya, equivalensi, ya, untuk bisa modelkan Plaxis. Jadi kalau dikatakan bisa menganalisis deformasi untuk tiap fondasi bisa, tapi dengan berbagai macam keterbatasan dan kelebihan, ya, untuk masing-masing fondasi. Contoh misalkan kalau dinding penam tanah, ya, yang cukup panjang, itu kita bisa dekati dengan plane strength, itu cukup baik. Namun idealisasinya plane strength itu pas untuk kasus seperti tadi. Tapi misalkan ada fondasi fondasi telapak dengan kekuatan bukan telapak, fondasi kelompok tiang,
ya, kelompok tiang. Itu bisa kita dekati dengan plane strand ya, tapi perlu ada ekuivalensi. Karena kita ada bentuk tiang tadi, ya kita dekati dengan bentuk yang memanjang. Itu perlu ada usaha ekuivalensi tadi. Ya, jadi tidak, kalau dikatakan bisa, ya bisa, tapi dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Ya. Yang pasti kita berusaha mendekati sedekat mungkin kondisinya di lapangan dengan idealisasi 2 dimensi tadi. Itu. Baik, terima kasih Pak Fikri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Didi Junaidi, tadi disebutkan ada kondisi yang tidak dimodelkan dengan praksis. Kondisi apa saja selain yang disampaikan tadi yang tidak bisa dianalisis dengan praksis? Baik, sebenarnya kita punya tools praksis itu menggunakan finite element method, dan finite element method seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ada beberapa kriteria model yang bisa kita lakukan seperti small deformation, ya. Lalu yang kedua adalah sebagai continuum. Jadi kalau misalkan permasalahan di lapangan tidak memenuhi syarat tersebut, itu adalah kondisi yang kita tidak bisa modelkan. Seperti contohnya tadi, misalkan contohnya pergerakan longsor. Ya, kita ingin mengetahui jika suatu wilayah yang sudah ada kondisi tidak stabil dan itu akan terjadi longsor, kita ingin tahu depositnya ke arah mana misalnya, atau seberapa tebal depositnya nanti ya menumpuk di suatu lokasi, ya itu kita tidak bisa modelkan hal semacam itu di praksis karena tidak memenuhi syarat tadi yang continuum tadi, ya. Dan ada juga mungkin syarat tadi yang pertama adalah continuum dan small deformation, ya. Jadi kalau udah large deformation, ya itu sudah juga sulit dimodelkan. Misalkan di yang kondisi gempa di Palu, ya kita punya fenomena yang luar biasa, itu fenomena likuifaksi dengan pergerakan yang cukup masif. Nah itu kita tidak bisa prediksi menggunakan praksis karena tadi praksis menggunakan teori small deformation. Ya, saya rasa itu. Ya, mungkin kalau ada yang bisa menambahkan nanti kita akomodasi. Terima kasih Pak Fikri. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bapak Galih RP. Izin bertanya, bagaimana memasukkan data tanah karena tiap meter tanah pasti berbeda-beda jenisnya. Apa disamakan tiap kedalaman jenis tanah? Begitu Bapak? Baik, terima kasih. Untuk di praksis kita bisa memodelkan lapisan-lapisan tanahnya. Ya, jadi kalau Anda punya perlapisan tanah yang berbeda, ya tentu Anda bisa modelkan tiap lapisan tersebut. Jadi kalau misalkan Anda punya lapisan tanah pasir yang seragam setebal 2 meter, Anda bisa masukkan sebagai satu lapisan sendiri pasir, ya pasir seragam misalnya. Lalu ada lapisan lempung, nah itu bisa Anda masukkan. Jadi nah ini perlu juga artinya interpretasi dari data hasil uji bor, ya, sehingga kita bisa melihat secara visual, ya tanah tersebut apakah bisa kita kategorikan sama, ya jenisnya berbeda, bisa kita bedakan dalam analisis semacam itu. Jadi perlu ada interpretasi Anda sebagai engineer dalam melihat hasil bor di lapangan, ya, sehingga Anda bisa yakin, ini perlu ada kelapisan sekian lapis dimodelkan di praksis, macam itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Beni Sitompul, untuk pemodelan fondasi tapak,
parameter tanah apa saja yang dibutuhkan, Bapak? Baik, untuk pemodelan kondisi tampak untuk parameter tanah umum ya digunakan ya tergantung dari pemodelan tanah yang Anda ingin lakukan di Plaxis. Ya, jadi kalau Anda secara umum kita bisa menggunakan Moore column ya, karena dari hasil uji lab kita bisa dapatkan nilai kohesi dan sudut geser dan juga nilai misalkan dari uji triaxial kita dapatkan modulus elastisitas. Jadi tipikal hal semacam itu diperlukan dalam pemodelan Plaxis. Jadi bukan hanya fondasi tapak saja untuk semua pemodel ya, terlepas itu bentuk fondasinya, itu parameter tanah yang standar itu diperlukan untuk kita bisa merunning Plaxis ya. Baik, ya selanjutnya mungkin semoga mencukupi. Terima kasih Bapak Fikri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nubu Kurnia, saya mau bertanya seputar permodelan dengan Plaxis untuk memasukkan prefabricated vertical drain atau PVD pada permodelan seperti apa ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang baik. Untuk PVD, kasus PVD kita perlu ditinjau kembali bahwa PVD gunanya adalah untuk mempercepat konsolidasi, ya, mempercepat konsolidasi. Jadi hasil penurunan akhir ya harusnya sama antara PVD antara menggunakan dengan tidak menggunakan PVD. Ya, hanya yang berbeda adalah waktunya. Sehingga kalau Anda ingin menganalisis deformasi, ya, tidak ada pemodelan khusus PVD yang Anda bisa masukkan di Plaxis. Cukup tanah apa saja, tanah dengan kondisi nilai E dengan CV dengan indeks kompresi yang tertentu yang sudah didapatkan dari hasil uji konsolidasi. Namun kalau yang ingin Anda tinjau adalah kecepatan konsolidasi, nah ini perlu ada modifikasi nilai permeabilitas ya, karena dengan PVD itu yang sebenarnya yang dimodifikasi adalah permeabilitas tanah ya, yang berubah nilai permeabilitas tanah. Itu tergantung tinjauan Anda ya. Kalau misalkan Anda mau meninjau deformasi, Anda tidak perlu pusing dengan PVD, ya Anda menggunakan tanah apa adanya. Ya. Tapi kalau yang tinjauannya adalah waktu, nah ini perlu ada ekivalensi semacam itu. Terima kasih. Semoga cukup. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Uriki Tanuwijaya, cukup panjang juga. Ingin bertanya untuk clay soil pada saat analisa galian kondisi short term atau undrained, apakah undrained B lebih cocok pada analisa ini? Lalu untuk permodelan ground anchor, apakah ada perbedaan signifikan jika dimodelkan sebagai node to node anchor versus fixed end anchor? Oke, ini sudah sangat spesifik ya, jadi tentu tidak bisa saya jelaskan panjang lebar di sini ya. Untuk short term, apakah undrained B lebih cocok pada saya kurang paham untuk undrained B itu maksudnya apa. Yang pasti untuk kondisi untuk tanah kelumpungan atau tanah lunak biasanya kita gunakan undrained untuk kita bisa mengevaluasi perubahan tekanan air pori ya. Dan untuk ground anchor, apakah ada perbedaan signifikan jika dimodelkan sebagai node to node anchor? Ini sangat tergantung dari modelnya ya. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi pertanyaan ini, sangat tergantung dari model yang Anda gunakan ya, gitu. Mohon maaf masih kalau kurang memuaskan.
jawabannya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afdal Reynaldo. Untuk berbagai macam jenis tanah seperti clay, lempung, dan pasir, apakah setiap jenis tanah tersebut digunakan modelnya MC, HS, SS, dan lain-lain, atau memakai satu model saja? Oke, untuk pemodelan tanah ini lagi-lagi sangat bergantung dari data yang Anda miliki. Kalau data Anda mempunyai data yang kualitasnya baik, ya ada uji reaksial, ada konsolidasi, uji reaksialnya, Anda bisa menggunakan nilai mendekati hasil uji lab Anda ya dengan pemodelan tanah non-linear seperti HS ya, HS. Dan kalau more column itu untuk lebih apa ya, lebih simple. Kalau hardening soil itu untuk non-linear, untuk tanah pada umumnya. Kalau soft soil itu kalau Anda mau menganalisis konsolidasi, ya konsolidasi Anda bisa gunakan soft soil. Ya, yang pasti Anda bisa menggunakan model tanah yang berbeda pada satu model, gitu. Ya, dan itu sangat bergantung dari data yang Anda miliki. Ya, semoga bisa mencukupi jawabannya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, ini karena waktunya juga sudah hampir selesai. Dari Bapak Haris Bayu Permono, apabila dilakukan pembangunan dermaga, apakah terdapat faktor keamanan tambahan untuk mengantisipasi beban dari pasang surut? Ataukah ada tambahan perkuatan pada titik tertentu untuk melindungi tiang pancang supaya berfungsi dengan maksimal? Oke, ini pertanyaannya cukup spesifik. Yang pasti dalam perhitungan ini dermaga sangat tergantung dari konstruksi yang Anda gunakan. Kita bicara tentang jetty atau kita bicara tentang penahan konstruksi penahan tebing di dermaga seperti sheet pile, itu akan berbeda ininya perlakuannya. Yang pasti kita harus memikirkan bahwa sebagai engineer ada the worst condition. Ya, jadi ketika ada pasang surut, ketika ada di kondisi misalkan ya untuk turap ada kondisi pasang surut di sana, ya kita harus bisa memprediksi kira-kira ada perbedaan muka air di belakang turap dengan di depannya. Jadi ketika ada drawdown, ya ada surut, tapi air di belakang turap itu masih lambat untuk turun. Nah itu perlu kita, dan itu bisa dianalisis dengan groundwater simulation di Praxis. Untuk faktor keamanan, faktor keamanan tentu ada sendiri syaratnya, tapi yang penting adalah kita bisa memprediksi worst condition tadi. Untuk perkuatan tambahan pada titik tertentu untuk melindungi tiang pancang supaya saya kurang paham. Ya mungkin terlalu spesifik ya, jadi tambahan perkuatan pada titik tertentu. Titik tertentunya saya nggak tahu. Ini terlalu spesifik pertanyaannya, saya tidak agak kesulitan untuk menjawabnya karena saya tidak bisa menjawabnya secara general, nanti takut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Demikian mungkin